Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Pagi hari ini saya kembali mengajak kita, pagi hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita untuk mari kita mau membawa pujian penyembahan kita yang terbaik pagi hari ini. Kita mau berikan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku
Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Kami rindu Tuhan untuk mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau jadi penyembah-Mu ya Tuhan yang benar Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Mengucap syukur buat kesempatan yang indah Tuhan kami boleh berkumpul Tuhan. Beribadah kepada-Mu ya Tuhan pada hari ini. Kau berkati setiap kami Tuhan. Kiranya Tuhan kami akan mulaikan ibadah kami Tuhan. Kau yang beracara Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhir Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita semua, dimanapun kita berada, mari kita mau memujikan nama Tuhan, kita mau berikan pujian kita yang terbaik. Kita nyanyikan satu pujian, bangkit, suruhkan nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Maju nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Inggris gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Puji Tuhan, saat ini kita akan melihat pengumuman.
Tuhan, pagi hari ini kembali saya mengajak kepada kita semua, karena tiba pada saatnya kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mau katakan kepada kita semua bahwa saya percaya bahwa kuasa firman Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Untuk itu dimanapun kita berada, mari kita mau siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh memberikan tanah hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mau berkarya, bekerja dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Yesus. Terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Percaya bahwa di dalam firman Tuhan ada kemenangan, ada kemerdekaan yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hati.
terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tidak saja kami ini menangkap firman Tuhan. Tuhan, kasihlah Tuhan, hamba Tuhan yang menunggu firman Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa kita. Tuhan, berkati Tuhan, biar kiranya melalui firman ini Tuhan, kehidupan kami bisa bertumbuh dan berkembang, sehingga kami bisa terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan dan salam jumpa pada ibadah raya pagi hari ini. Dan saya juga menyampaikan salam sejahtera kepada jemaat Tuhan GPDI Hebron Juruk Bali maupun GPDI Hebron yang ada di Pedongkelan. Tak lupa saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Gembala yang pada pagi hari ini mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan hari ini saya memberikan tema firman Tuhan yaitu kunci. Saudara, kunci dia tidak terlalu besar, hanya kecil saja. Saya ada contoh di sini, kunci seperti ini, kunci ya. Tetapi walaupun kunci ini kecil, tapi kegunaannya bagi manusia sangat besar sekali. Sebab apa? Saya 2 hari yang lalu malam tidur, bangun pagi, saya bersama istri setelah berdoa dan kami akan mau ke depan. Begitu saya membuka pintu, ternyata nggak dikunci. Bahkan pintu pagar pun juga memang dikunci, tetapi tidak dimasukkan slotnya. Jadi tidak terkunci. Tapi puji Tuhan, sebab memang malam harinya kami sudah berdoa, saya percaya saya dilindungi oleh Tuhan. Jadi kunci itu penting sekali bagi manusia. Tentu jemaat yang mendengar firman Tuhan, siapapun dia, pasti sangat perlu, penting dengan yang namanya kunci. Namun kunci yang saya maksudkan tadi, itu adalah kunci yang berasal dari dunia. Ternyata kunci yang berasal dari dunia itu tidak aman. Terbukti, saudara, kita bisa melihat di layar televisi, ya, ada beberapa kejadian motor bisa hilang, mobil bisa hilang. Sebab apa? Karena kunci itu dipalsukan, bisa dibuat duplikat dan bisa dirusak. Itulah kunci yang berasal dari dunia. Namun pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan adalah kunci yang bukan berasal dari dunia. Ternyata kunci yang berasal dari dunia itu tidak aman. Tapi ada kunci, yaitu kunci yang bukan buatan tangan manusia, tetapi buatan tangan Tuhan sendiri. Itu ada di dalam firman Tuhan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab. Kita akan membacanya di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-19. Injil Matius pasal yang 16 ayatnya yang ke-19, firman Tuhan, Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Puji Tuhan, terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan dengan baik kata firman Tuhan Injil Matius pasal 6 ayat 19 ini, yaitu dimulai dengan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Lalu selanjutnya firman Allah berkata, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga.
Tetapi apa yang kau lepas di dunia ini, itu akan terlepas di surga. Nah, saudara lihat pada bagian pertama atau di dalam firman Tuhan tadi bagian A. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Nah, saudara, mungkin di antara kita sudah lama mengenal Tuhan, yang pastinya mungkin kunci itu ada pada saudara. Tapi mungkin di antara kita ada yang merasa kita belum pernah pegang itu kunci. Ya. Kalau kunci yang berasal dari dunia ini kita bisa lihat dengan mata jasmani. Tapi di tangan kita, adakah kunci kerajaan surga? Itu ada pada kita. Sebab ini adalah perkataan Yesus yang ketika itu dia berbicara kepada Petrus. Ya. Nah, hari ini firman Allah kita baca. Ya. Kita baca, perhatikan dengan baik. Kepadamu. Kalau kita baca berarti firman Allah ini berbicara kepada kita. Kepada saudara, kepada saya. Kepadamu akan kuberikan. Apa itu yang akan diberikan? Kunci kerajaan surga. Saudara, kalau kita punya kunci kerajaan surga, ya, beda dengan kunci dunia. Kunci dunia ini tidak aman, ya, bisa dimakan ngengat karat, ya. Tapi kunci yang berasal dari surga, saudara, apa yang kita simpan itu aman. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun tentu untuk kita mengetahui kunci itu adakah di tangan kita, saudara, kita harus atau mesti mempunyai tanda atau ciri-ciri orang yang memegang kunci kerajaan surga. Hari ini kita lihat mungkin kita belum pegang. Tapi kita pulang dari tempat ini pasti kita sudah pegang dan kita bawa kunci itu. Nah, saudara, dari mana kita bisa tahu bahwa kunci itu ada pada kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu harus ada tanda atau ciri-ciri orang yang memegang kunci kerajaan surga itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kasih contoh saja. Kalau kita pergi ke mall, kita sedang mencari sesuatu tempat tapi kita tidak tahu alamatnya, saudara, kita bisa bertanya kepada paling tidak security yang ada di situ. Nah, kita memudah mencarinya, security, sebab kita tahu dari pakaiannya, ya, biasanya warna biru atau putih, dan tentu di dadanya ada tulis security. Nah, sekarang saudara, bagaimana kita tahu bahwa kita pegang itu kunci kerajaan surga? Ada tanda ciri-cirinya. Nah, hari ini saya beritahu kepada saudara, tanda ciri-ciri orang yang memegang kunci kerajaan surga, dia harus memiliki, ada 4 hal penting yang harus dimiliki. Yang pertama, dia harus punya firman. Yang kedua, dia harus punya doa. Dan yang ketiga, dia harus punya iman. Dan yang keempat, pengharapan. 4 hal ini harus ada pada kita. Jika itu kita miliki, maka saudara, lihat di tangan saudara. Memang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani ini, tapi di tangan kita sebenarnya kita sudah memegang itu kunci kerajaan surga. Nah, saya beritahu kepada saudara, kalau kita baca selanjutnya pada ayat tersebut, kan dikatakan begini, apa yang terikat, dikatakan, ya, apa yang terikat di dunia ini itu akan terikat di surga. Dan dikatakan apa yang kau lepaskan di dunia ini itu akan terlepas di surga. Artinya kunci kerajaan surga ini selama kita masih ada di dunia ini, kunci ini harus kita tetap pegang. Sebab firman Tuhan bilang, ya, itu jangankan hilang, terlepas saja dikatakan, kita itu akan terlepas di surga. Artinya kunci ini juga penentu untuk kita nanti ke sana. Kunci ini kita akan bawa.
Saudara, ada sebuah pujian rohani berkata, ku tak membawa, ya, apapun juga ketika ku dilahirkan di dunia ini. Lalu dikatakan apa selanjutnya pujian itu? Ada yang masih ingat? Ya. Kita akan kembali ke sana. Tidak membawa apa-apa. Kita akan kembali ke surga. Tapi saudara, kata firman Tuhan, ada satu hal yang penting yang kita harus tetap pegang sejak kita masih ada di dunia ini. Kunci kerajaan surga harus ada pada kita. Jangan terlepas. Nah, kunci itu yang saya maksudkan tadi, tanda ciri-ciri orang yang memegang kunci kerajaan surga, ada 4 hal tadi. Yang pertama harus punya firman Allah. Dan yang kedua harus punya iman. Ketiga doa. Dan yang keempat pengharapan. Saudara, kita bisa lihat di Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab, siapa yang suka dengan memiliki firman? Saya ambil contoh saja malam ini. Salah satunya adalah Daud. Ya. Daud, kalau kita baca firman Tuhan dalam Mazmur pasal 1, ayat 2, ayat 3. Yang berkata, ya, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Daud, dia luar biasa. Walaupun dia seorang raja, seorang pemimpin bangsa, ya, tapi kesukaannya firman Tuhan, Taurat Tuhan. Bahkan kalau kita baca, yang merenungkan. Dia selalu merenungkan bagaimana Tuhan itu begitu baik. Sampai dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih Tuhan itu. Dan tak habis-habisnya rahmatnya, dan selalu baru setiap pagi. Besar kasih setia Tuhan. Itu luar biasa. Ya, Daud tahu Tuhan yang dia sembah. Sebab dia, saudara, kalau kita baca firman, ya, siapa itu firman? Kan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Dan firman itulah Allah. Jadi kalau orang yang punya firman, dia punya Tuhan. Ya. Orang yang punya Tuhan, dia pasti punya firman. Saudara, Yesus pernah berkata di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-7. Firman Allah berkata, kalau kamu tinggal di dalam aku, kata Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Yesus berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan mendapatkannya. Itu luar biasa kalau kita punya firman. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, miliki firman yang pertama. Dan yang kedua, iman. Tidak kalah pentingnya iman ini. Kalau kita baca di dalam Ibrani, pasalnya yang ke-11, ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itu luar biasa orang punya iman. Ya. Itu menjadi dasar iman itu dari segala sesuatu. Dikatakan, ya, iman juga merupakan, iman adalah suatu harapan. Harapan. Saudara, biasanya yang punya harapan kan anak muda, ya. Tapi orang tua juga punya harapan. Seperti saya. Walaupun sudah umur sekian, tapi saya juga punya pengharapan. Mengharapkan supaya anak-anak, cucu-cucu diberkati Tuhan. Pasti semua kan demikian. Saudara juga sama seperti saya. Nah, saudara-saudara, memang ada banyak harapan dari dunia, banyak, ya. Sebab saya ingat sekali
ada orang Bekasi, ya. Dia dilahirkan di Bekasi. Dia bangga dia jadi orang Bekasi. Dia bilang, sebab apa katanya? Begini katanya. Dia bangga jadi orang Bekasi karena di Bekasi itu banyak pengharapan-pengharapan. Kalau kita pergi ke Bekasi, ya, di situ ada namanya Jalan Harapan Indah. Ada juga namanya Harapan Jaya. Ada juga namanya Harapan Baru. Jadi banyak harapan. Tapi kalau ketiga harapan ini tidak juga menjanjikan, orang Bekasi itu bilang begini katanya. Ya, kalau memang ketiga harapan itu tidak ada, jangan takut, masih ada satu lagi. Namanya Ujung Pengharapan. Itu orang Bekasi. Sampai-sampai dia, saking dia bangganya jadi orang Bekasi, dia buat suatu pantun. Dia bilang begini, makan mangga nyangkut di gusi. Gue bangga jadi orang Bekasi. Luar biasa. Kita ini anak Tuhan. Allah yang kita sembah itu disebut sebagai Bapa kita. Yang pastinya kalau harapan kita pasti akan digenapi oleh Tuhan kita. Itu luar biasa, ya. Kita bangga, kita punya Tuhan yang memberikan pengharapan ini buat kita semua. Dan saya percaya hari ini lewat firman Allah kita miliki, iman kita miliki. Jangan lupa, jangan tinggalkan doa, ya. Banyak kali kan doa ini kita gunakan kalau kita sakit, baru kita perlu doa. Padahal doa ini, biarlah doa ini seperti air. Orang tidak bisa hidup seharian tanpa air. Demikian maksud saya, orang tidak dapat hidup tanpa air. Sehari saja. Demikian doa. Biarlah itu seperti air. Hari-hari hidup kita penuh dengan doa. Andalkan doa. Ya, jangan dijadikan seperti obat. Doa disimpan. Nanti waktu lagi sakit baru kita mau berdoa. Sebenarnya seperti kata orang, ya, kata orang Kristen bilang katanya doa itu adalah napas orang Kristen. Jadi setelah kita punya firman, kita punya iman, kita punya doa, kita punya pengharapan, saya percaya pagi hari ini semua yang ada di sini maupun saudara yang ada di rumah masing-masing diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita akan akhiri dengan doa. Kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami sangat percaya hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan dengan iman kami, lewat doa kami, keyakinan kami melalui firman Allah yang kami dengar, dan kami percaya ketika kami punya firman, kami punya iman, kami punya doa, kami punya harapan sebagai tanda bahwa kami punya kunci kerajaan surga. Dan kami diberkati semua, baik kami yang ada di sini maupun saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah lewat live streaming ini. Pastinya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengangkat tangan dan kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Dan terimalah berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang yang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kira